Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ansera di channel YouTube Ansera Online. Kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman bekerja sebagai web programmer. Jangan di skip-skip ya, tonton sampai habis. Oke. Sejak kapan menjadi seorang programmer? Saya menjadi seorang web programmer sejak tahun 2010, tepatnya 20 September tahun 2010. Saat itu baru lulus kuliah dan masih menunggu wisuda di kampus, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan yang diinfokan dari kampus saya di Universitas CIC Kota Cirebon. Alasan menjadi web programmer pertama, triggernya itu di semester awal saya mendapatkan dosen programming bernama Ibu Diana Trivena. Saat itu beliau mengajar pemrograman DLP. Awal-awal pengenalan programming itu oleh beliau. Begitu saya diajar, saya merasa menjadi programmer itu kelihatannya keren. Alasannya cuma itu, menjadi programmer itu keren, apalagi perempuan gitu. Jarang sekali seorang programmer adalah seorang perempuan. Selanjutnya semakin saya belajar beberapa pemrograman di kampus, semakin saya tertarik dan memutuskan untuk menjadi web programmer di sekitar semester 5. Jadi benar-benar saya sudah mengincar jabatan itu, mengincar pekerjaan itu dari masih kuliah. Alasannya mengapa web programmer? Karena cocok untuk saya yang merasa fleksibel, maunya nggak mesti ke kantor gitu. Maunya ya sesekali memang bisa kerja di rumah, kalau keadaannya memang mepet gitu. Sudah bekerja di mana saja. Selama 10 tahun saya menjadi web programmer, saya sudah berpengalaman di 4 kantor. Pertama, setelah lulus kuliah 20 September 2010 sampai dengan 31 Juli 2015, saya bekerja di PT Indosistem Global. Tempat pertama saya bekerja setelah lulus. Kedua, setelah itu saya bekerja di CV Sarana Mandiri Teknologi dari Agustus sampai dengan Oktober 2015. Selanjutnya saya bekerja di CV Cirebon Network Media dari Oktober 2015 sampai dengan Juni 2017. Dan dari Februari 2018 sampai dengan sekarang saya bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Apakah menjadi programmer itu cocok untuk perempuan? Jawabannya relatif bisa cocok, bisa enggak, tergantung tipe perempuannya. Kalau tipe perempuan itu tipe yang siap untuk bekerja di bawah tekanan dan sabar untuk mengetahui error yang terjadi, ngecek satu-satu, dan cukup sabar untuk mencari solusi dari setiap errornya, itu cocok. Tapi kalau bukan yang seperti itu atau yang gampang marah, kemudian gak sabaran, itu kurang cocok. Karena ya balik lagi, di saat proses pembuatan aplikasi itu pasti akan menemukan banyak error. Buat tipe-tipe perempuan yang siap untuk menerima error, untuk siap mencari sabar, mencari solusi dan segala macam, ya cocok. Siap untuk bekerja di bawah tekanan, ya cocok. Siap untuk begadang, ya cocok. Karena pada dasarnya kan perempuan itu bekerja dengan banyak dipengaruhi oleh perasaannya dibanding logikanya. Beda dengan laki-laki. Apalagi kalau masa-masa PMS atau haid yang sedang di hari pertama penuh dengan rasa nyeri dan segala macam. Itu kan sangat mempengaruhi mood saat bekerja. Tapi pada dasarnya
sebagai web programmers, perempuan itu cocok karena bisa buka perusahaan di rumah, bisa bekerja dari rumah. Apa saja yang harus disiapkan menjadi seorang programmer? Pertama, tentu mental. Karena menjadi web programmer itu tidak mudah, Ferguson. Pertama kali yang harus kita siapkan dan kita pastikan kepada diri kita sendiri adalah ngoding merupakan passion, ngoding merupakan kesenangan dari kita, ngoding merupakan jalan hidup yang harus kita ambil. Jika itu tidak kuat, ya akan uring-uringan di kantor dan pastinya akan tidak happy selama menjalani pekerjaan tersebut. Kedua, pastikan kita siap dengan berbagai deadline dan bekerja di bawah tekanan. Bakalnya akan seperti itu selama bekerja. Ketiga, pastikan kita siap untuk begadang. Pastikan kita siap untuk lembur di luar jam kerja. Karena namanya membuat aplikasi itu memungkinkan dan pasti akan bertemu dengan error yang belum pernah kita pecahkan sebelumnya. Artinya kita harus riset untuk menemukan jawaban dari segala error, riset untuk segala macam masalah yang terjadi dalam proses pembuatan aplikasi. Lalu secara teknis kita juga harus menguasai tentu saja bahasa pemrograman. Kebetulan saya sebagai web programmer, saya menggunakan bahasa yang mendukung yaitu HTML, JavaScript, CSS, kemudian PHP, MySQL, Bootstrap, framework PHP, dan lain-lain yang berhubungan dengan web programming. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah kita harus banyak mendengarkan apa yang diinginkan oleh klien, karena bisa jadi apa yang diinginkan oleh mereka itu beda penafsiran dengan kita sebagai programmer. Paling tidak kita punya gambaran bagaimana aplikasinya ke depan dan kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh klien. Teman-teman, nanti di channel Ansaira Online akan ada segmen belajar membuat website dengan bahasa pemrograman PHP didukung oleh HTML, CSS, Bootstrap, dan MySQL. Nantikan ya episode pertama belajar membuat website. Oke, semoga bisa secepatnya tayang. Dadah! Jangan lupa like, comment, and share apabila video ini bermanfaat bagi orang lain dan bagi dirimu sendiri. Bye!